Tuhan Yesus, terima kasih atas segala waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami dari dunia ini, Tuhan, sehingga kami mendapat pengharapan agar kelak bisa bersamamu seumur hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, kuduskanlah sharing hari ini, pimpinlah mulut hati hamba, agar firman yang hamba sampaikan bisa benar-benar membantu dalam kehidupan manusia dan menjadi hidup di dalam hidup kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah 3 misteri kehidupan. Ya, 3 misteri kehidupan adalah misteri apa? Mengapa manusia itu tidak dapat menikmati hidup? Sebenarnya ini bisa diberi judul rahasia menikmati hidup juga. Bagaimana orang bisa menikmati hidup? Oke. Jadi ini diambil dari Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 12. Cuman 12 ayat, tetapi satu ayat ini maknanya dalam banget. Ya, jadi nanti waktu pembacaan Alkitab, kita perhatikan benar-benar ayatnya ya. Oke, saya mulai dulu. Mungkin masalah dasar bahwa manusia tidak dapat menikmati kehidupan adalah bahwa hidup menghadapkan kita terlalu banyak misteri yang tidak dapat kita pahami, dan terlalu banyak teka-teki yang tidak dapat kita pecahkan. Jadi manusia tidak dapat menikmati hidup karena banyak misteri yang tidak dapat kita pahami dan teka-teki yang tidak dapat kita pecahkan. Jadi agar hidup benar-benar memuaskan, hidup itu harus masuk akal. Jika tidak masuk akal, orang menjadi frustasi. Jika orang tidak dapat melihat tujuan hidup, terutama ketika mereka mengalami penderitaan yang dalam, mereka mulai mempertanyakan Tuhan dan bahkan bertanya-tanya apakah hidup itu berharga. Oke? Dalam Pengkhotbah 6, Salomo membahas 3 misteri kehidupan. Oke? Pertama adalah kekayaan tanpa kenikmatan, ayat 1 sampai 6, bekerja tanpa kepuasan, ayat 7 sampai 9, dan pertanyaan tanpa jawaban, ayat 10 sampai 12. Inilah yang bikin orang nggak bisa menikmati hidup. Ada duit, tapi nggak bisa nikmati hidup. Ya, ada pekerjaan, tapi tidak bisa memuaskan hidupnya. Ada pertanyaan, tapi mereka tidak tahu jawabannya. Sehingga mereka benar-benar menjadi frustrasi. Nah, dalam Pengkhotbah 6, kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dengan kekayaan tanpa kenikmatan. Ayat 1 sampai 6. Oke, Pengkhotbah 6, ayat 1 sampai 3 sampai 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang yang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Ya, oke. Saya bahas ya. Oke, misteri pertama. Kekayaan tanpa kenikmatan. Betapa tragisnya memiliki semua sumber daya untuk kehidupan yang memuaskan, namun tidak dapat menikmatinya karena satu dan lain hal. Lebih dari satu orang telah bekerja keras dan mengharapkan masa pensiun yang nyaman. Ternyata
hanya mendapatkan penyakit yang membuatnya tidak dapat menikmatinya. Atau mungkin kedamaian masa pensiun dihancurkan oleh krisis dalam keluarga yang mulai menguras uang dan tenaga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah prinsip dasar bahwa tidak ada yang benar-benar dapat menikmati anugerah Tuhan selain dari Tuhan yang memberi anugerah. Oke? Ini perhatikan saudara. Menikmati pemberian tanpa pemberi adalah penyembahan berhala. Dan ini tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Kenikmatan tanpa Tuhan hanyalah hiburan dan itu tidak memuaskan. Tetapi kenikmatan di dalam Tuhan membawa sukacita dan kepuasan sejati. Ya, ingat baik-baik teman-teman ya. Jangan pernah menikmati sesuatu tanpa bersyukur karena bedanya jauh banget. Yang pertama hanya hiburan sementara, yang satu membawa sukacita dan kepuasan sejati. Hal kecil saudara, bersyukur. Minta thank you, say thank you sama Tuhan. Tapi itu membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Oke? Ayat 2 mungkin menggambarkan situasi hipotesis. Atau mungkin terjadi pada seseorang yang dikenal Salomo. Fakta bahwa Tuhan memberi Salomo kekayaan, kehormatan, membuat catatan itu semakin berarti baginya. Betapa beruntungnya seseorang jika tidak kekurangan apa-apa, tetapi betapa sengsaranya jika dia tidak dapat menikmati berkat hidup. Apa yang menghalangi orang ini untuk menikmati hidup? Mungkin masalah di rumah, atau penyakit, atau bahkan kematian. Orang yang dijelaskan dalam ayat 2 tidak memiliki ahli waris. Jadi orang asing memperoleh harta warisan dan menikmatinya. Semuanya tampak sia-sia. Saudara, apa yang dikatakan Salomo kepada kita? Saudara, jika Anda punya berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan sekarang dan ucapkan terima kasih untuk semuanya. Jangan disimpan-simpan, saudara. Waduh, nanti saya ada rencana. Saya punya uang 10 juta, simpan-simpan. Nanti belum tentu kamu bisa nikmati itu. Ada duit sekarang, simpan untuk nanti bekal sementara, tapi ada beberapa bagian Anda harus nikmati, saudara. Karena gini, ini merupakan suatu tanda iman bahwa besok kamu akan dapat lagi dari Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara umatnya. Jadi jangan berencana untuk hidup. Mulailah hidup sekarang. Puaslah apa yang Dia berikan kepada Anda dan gunakan semuanya untuk kemuliaannya. Oke? Kalau orang Chinese pasti nggak setuju main ini. Semuanya mereka simpen. Ada yang kain pun yang harusnya dibikin baju ya, dia simpen 20 tahun tiba-tiba kainnya udah makan rayap. Ya kan? Ayat 3-6 pasti membahas suatu kasus hipotetis karena tidak ada yang hidup selama 2000 tahun dan tidak ada pernikahan monogami yang kemungkinan besar akan menghasilkan 100 anak. Putra Salomo, Rehabeam memiliki 88 anak, tetapi dia memiliki 18 istri dan 60 selir. Seperti ayahnya, seperti anaknya. 2 Tawarik 11:21. Jadi kalau misalnya ini nggak di stop sama Tuhan, kerajaan terpecah dua Rehabeam, anaknya mungkin lebih dari mungkin dia punya istri lebih dari Salomo kali. Ya. Pengkhotbah jelas melebih-lebihkan di sini untuk menjelaskan maksudnya. Tidak peduli bagaimana caranya, tidak peduli berapa banyak Anda miliki, jika Anda tidak memiliki kuasa untuk menikmati, anak yang tidak pernah dilahirkan lebih baik dari Anda. Salomo mengatakan demikian. Nah, seorang pria dengan sumber daya yang melimpah dan keluarga besar, yang keduanya bagi seorang Yahudi perjanjian lama adalah tanda perkenanan khusus Tuhan, tetapi keluarganya tidak mencintainya. Ketika dia meninggal, mereka tidak merasa sedih. Itulah arti dia tidak memiliki penguburan. Jadi kerabatnya tinggal di sekitar hanya untuk menggunakan uangnya. Mereka bertanya-tanya kapan orang tua itu akan mati. Ketika dia akhirnya meninggal, kerabatnya yang masih hidup tidak sabar menunggu pembacaan surat wasiat. Oke? Orang kaya itu benar-benar miskin. Untuk beberapa alasan, mungkin karena sakit dia tidak dapat menikmati uangnya. Dan dia tidak bisa menikmati keluarga besarnya karena tidak ada cinta di dalam rumah. Mereka bahkan tidak menangis ketika pria itu meninggal. Jadi itu yang tadi ya. Kesimpulan Salomo adalah bahwa lebih baik bagi pria ini seandainya dia tidak pernah dilahirkan atau bahwa dia telah lahir mati. Oke. Jadi
Orang paling menderita itu orang yang tidak bisa menikmati hidup, saudara. Buat apa? Dia hidup 2000 tahun juga percuma kalau misalnya dia tidak bisa menikmati. Di kalangan orang Yahudi saat itu, anak yang lahir mati tidak selalu diberi nama. Dengan begitu tidak akan diingat. Hal ini dirasa akan mendorong para orang tua untuk mengatasi kesedihan mereka lebih cepat. Beberapa orang akan berpendapat bahwa keberadaan lebih baik daripada tidak ada kehidupan, yang sulit lebih baik daripada tidak ada kehidupan sama sekali. Salomo mungkin setuju dengan mereka, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Nanti ada di Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi masalah yang dihadapi Salomo bukanlah apa keberadaan lebih baik daripada tidak ada, tetapi apakah ada tujuan di balik keseluruhan skema yang nampaknya tidak seimbang itu? Saat dia memeriksa kehidupan di bawah matahari, dia tidak dapat menemukan alasan mengapa seorang harus diberi kekayaan, namun kehilangan kekuatan untuk menikmatinya. Oke, jadi misteri pertama adalah kekayaan tanpa itu. Solusi, saudara. Setiap masalah pasti ada solusi. Ya, kemampuan untuk menikmati hidup berasal dari dalam, saudara, bukan dari luar. Bukan dari banyak yang kau miliki, saudara, tetapi di dalam Anda. Ini ingat baik-baik. Ini masalah karakter dan bukan keadaan. Ya, saya telah belajar dalam keadaan apapun untuk menjadi puas. Tulis Saulus kepada jemaat di Filipi. Ya, kata Yunaninya adalah Otrokrates, ya, yang diterjemahkan contentment. Itu mengandung gagasan cukup, mandiri, memadai, tidak membutuhkan apa-apa dari luar. Jadi kamu udah cukup. Paulus membawa sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan dengan berani dan mengatasi kesulitan. Dia katakan, aku bisa melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan aku. Artinya apa, saudara? Jika Anda memiliki Kristus, Anda memiliki segalanya. Anda akan menjadi cukup. Oke, saudara. Oh, Ya. sorry, potong. Ibu Eli katanya mau masuk nggak bisa. Oh, oke. Ya. Laki-laki berusia 2000 tahun dan bayi yang lahir mati berakhir di tempat yang sama. Oke? Kuburan. Walaupun ini hidup 2000 tahun, yang ini lahirnya mati. Sekali lagi Salomo menghadapkan pada pendengarnya dengan kepastian kematian dan kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Oke? Sebenarnya solusi misteri pertama adalah ya, bahwa Salomo sedang mempersiapkan mereka untuk kesimpulan dari masalah ini ketika dia mengakhiri khotbah dan mendorong mereka untuk percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kita, Kristus ada di dalam kita, maka kita akan dapat memuasi hidup kita. Ingat, saya telah belajar dalam keadaan apapun untuk menjadi puas. Dan itu bisa dilakukan karena apa? Karena Kristus yang menguatkan aku. Oke? Siap. Oke, kita udah pengkhotbah misteri pertama. Jadi kita masuk ke misteri kedua. Pengkhotbah 6 ayat 7 sampai 9. Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apa kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Oke, segala jeripaya manusia, saudara, namun keinginan tidak terpuaskan. Ini adalah misteri kedua, yaitu pekerjaan tanpa kepuasan. Salomo tadi telah berbicara tentang orang kaya, yaitu orang yang memiliki segalanya, tapi tidak mempunyai kuasa untuk menikmati hidup dia. Sekarang dia membahas situasi orang miskin. Jadi bukan hanya orang kaya aja yang tidak bisa menikmati hidup. Orang miskin pun bisa nggak menikmati hidup, saudara. Jadi jangan bilang, oh orang kaya kasihan nggak bisa nikmati hidup. Orang miskin juga bisa nggak nikmati hidup. Kalau misalnya dia benar-benar
sikap hatinya jelek, saudara. Kaya dan miskin sama-sama bekerja untuk tetap hidup. Kita harus makan dan mendapatkan uang untuk membelinya. Orang kaya dapat membiarkan uangnya bekerja untuknya, tetapi orang miskin harus menggunakan ototnya jika dia dan keluarganya akan makan. Tetapi bahkan setelah semua pekerjaan ini, nafsu makan tidak ada yang terpuaskan sepenuhnya. Oke? Mengapa seorang makan? Sehingga dia bisa menambah tahun dalam hidupnya. Biar bisa hidup, saudara. Tahun depan masih hidup. Karena itu dia perlu makan. Tapi apa untungnya bagi saya menambahkan tahun ke dalam hidup saya jika saya tidak menambahkan kehidupan ke tahun saya? Kalau saya makan hanya untuk hidup, tapi tidak menambah kehidupan, tidak nambah istilahnya kepuasan dalam kehidupan saya, apa artinya saya menambahkan tahun ke dalam kehidupan saya? Saya seperti burung yang saya lihat di belakang halaman. Mereka menghabiskan semua waktu mereka untuk mencari makanan dan melarikan diri dari musuh. Kerjaan burung cuma itu aja, cari makan, lari dari musuh. Ya. Kucing juga bisa, saudara. Burung-burung ini tidak benar-benar hidup. Mereka hanya ada. Dia tidak memiliki kehidupan seperti manusia yang bisa berlangsung. Mereka tidak ada hikmat, mereka tidak ada istilahnya keluarga, mereka tidak ada relasi, mereka tidak ada komunitas, mereka hanyalah burung yang perlu hidup. Namun mereka memenuhi tujuan pencipta untuk menciptakan mereka, dan mereka bahkan bernyanyi tentang itu. Mereka masih happy, saudara, bisa siul-siul gitu. Tapi manusia gimana? Oke. Raja Salomo tidak mengatakan bahwa bekerja atau makan itu salah. Banyak orang senang melakukan keduanya. Tetapi jika hidup hanya terdiri dari bekerja dan makan, maka kita akan dikendalikan oleh nafsu makan kita, dan itu hampir menempatkan kita pada level yang sama dengan hewan. Kalau kita hidup hanya bekerja dan makan doang, apa bedanya kita sama burung? Apa bedanya kita sama kucing? Kita hidup harus berarti, saudara. Jadi sejauh menyangkut kehidupan, menyangkut alam, bertahan hidup mungkin merupakan hukum pertama kehidupan. Tetapi kita yang dibuat menurut gambar Allah harus hidup untuk sesuatu yang lebih tinggi. Jadi kedua pertanyaan di ayat 8 dijawab dengan tidak ada yang bisa memuaskan, saudara. Jika semua yang Anda lakukan untuk hidup hanya untuk memuaskan nafsu Anda, maka orang bijak tidak memiliki keuntungan atas orang bodoh. Dan orang miskin juga tidak memiliki keuntungan untuk mencoba memperbaiki situasinya dan belajar bergaul dengan orang kaya. Raja Salomo tidak meremehkan pendidikan atau pengembangan diri. Dia hanya mengatakan bahwa hal-hal itu sendiri tidak dapat membuat orang hidup lebih kaya. Kita harus memiliki sesuatu yang lebih besar untuk hidup. Kenapa, saudara? Kalau kita bekerja hanya untuk level makan aja, saudara. Hanya untuk level memuaskan nafsu doang, saudara. Maka itu yang terjadi. Kita bekerja tanpa kepuasan. Karena itu hanya Tuhan kasih destiny untuk hewan, saudara, binatang. Jadi kalau kita bekerja seperti itu, maka sama aja kita orang menempatkan kita orang pada level yang sama dengan hewan. Manusia beda, saudara. Ya kan? Oke. Ayat 9 adalah pepatah akrab Salomo. Seekor burung di tangan lebih bernilai daripada 2 di semak-semak. Ya. Pepatah ini sudah ada sejak lama. Penulis biografi Yunani Plutarch menulis, dia adalah orang bodoh yang membiarkan tangannya menyelipkan seorang burung ke dalam semak-semak. Istilahnya gini, saudara. Di tangan itu ada 1 burung. Ya. Di semak-semak ada 2 burung, saudara. Jadi dia lepasin 1 burung yang di tangan dia untuk menangkap 2 burung yang semak-semak. Akhirnya apa, saudara? 3-tiganya nggak dapat, dua-duanya nggak dapat. Nah, jadi lebih baik memiliki sedikit dan benar-benar menikmatinya. Mendingan kamu ada 1 burung di tangan, tapi kamu nikmati burung itu, daripada serakah mau ngambil 2 burung di semak-semak, tapi kamu lepaskan burung ini. Daripada bermimpi tentang banyak hal dan tidak pernah mencapainya. Mimpi bisa menjadi mimpi buruk jika kita tidak memahami kenyataan, saudara. Nikmati hidup Anda sekarang, saudara. Jadi solusi misteri kedua.
Apakah Raja Salomo memberitahu kita bahwa salah memimpikan mimpi besar atau memiliki ambisi yang membara untuk mencapai sesuatu dalam hidup? Tentu tidak, saudara. Tetapi kita harus berhati-hati agar ambisi kita dimotivasi oleh kemuliaan Tuhan dan bukan pujian manusia. Ingat, saudara, kalau kalian ingin punya ambisi untuk menjadi besar dan juga mau memuaskan, ya, kuncinya adalah ambisi kita harus dimotivasi oleh kemuliaan Tuhan dan bukan pujian manusia. Kalau kita mau ambisi besar, jadi bos, tapi hanya untuk orang lain bisa tahu kita orang itu adalah orang hebat, maka kalian nanti waktu udah benar-benar jadi bos pun Anda tidak bisa menikmatinya, saudara. Anda cuma tahu Anda telah sukses, tapi dimotivasi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi apa? Kita harus mau melayani orang lain dan tidak mempromosikan diri kita sendiri. Kalau kita mengira prestasi kita otomatis akan membawa kepuasan, kita salah. Ingat ya, kepuasan sejati datang ketika kita melakukan kehendak Tuhan dari hati. Kata Yesus, makananku, kata Yesus, adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, sekarang terakhir Pengkhotbah 6 ayat 10 sampai 12. Oke, ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Oke, apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Oke, saudara, misteri ketiga adalah pertanyaan tanpa jawaban. Sejauh ini Raja Salomo telah mengatakan bahwa hidup adalah jalan buntu bagi dua jenis orang. Oke, yang tadi kita pelajari bahwa mereka yang kaya tetapi tidak dapat menikmati dan mereka yang bekerja tetapi tidak memiliki kepuasan. Oke, tetapi dia juga telah mencoba untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil otomatis dari mencari nafkah. Itu adalah produk sampingan saja yang membuat hidup lebih baik. Jika Anda mengabdikan hidup Anda hanya untuk mengejar kebahagiaan, Anda akan sengsara. Namun jika Anda mengabdikan hidup Anda untuk melakukan kehendak Tuhan, Anda akan menemukan kebahagiaan juga. Jadi jangan salah prioritas, saudara. Kalau Anda bilang kita mau bahagia, kita harus mencari nafkah, itu produk sampingan doang. Dan membuat hidup lebih baik otomatis. Tetapi ini tidak membuat bahagia. Yang membuat bahagia dia adalah Anda melakukan kehendak Tuhan. Pengkhotbah belum selesai. Dia tahu bahwa hidup juga merupakan jalan buntu bagi jenis orang yang ketiga. Orang yang membutuhkan jawaban atas semua pertanyaan kehidupan. Salomo tidak mengutuk penyelidikan yang jujur, karena pengkhotbah adalah catatan penyelidikannya sendiri tentang makna kehidupan. Sebaliknya, Salomo berkata, ada beberapa pertanyaan tentang kehidupan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Tetapi ketidaktahuan kita tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk skeptisisme atau ketidakpercayaan. Sebaliknya, ketidaktahuan kita harus mendorong kita untuk memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun, kita tidak hidup berdasarkan penjelasan. Kita hidup dengan janji. Jadi, tanpa menjelaskan secara rinci, dalam ayat 10-12, Raja Salomo menyinggung 5 pertanyaan yang sering diajukan orang. Oke? Pertama, karena apa yang akan terjadi semua sudah ditakdirkan, mengapa kita repot-repot membuat keputusan? Mengapa tidak setuju dengan Tuhan? Kita tidak bisa melawan Dia dan menang, bukan? Apa yang kita capai dengan semua pembahasan kita di dalam dunia ini? Apakah setiap pembahasan kita bisa menyelesaikan masalah? Siapa yang tahu apa yang baik untuk kita? Apakah ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini adalah 5 pertanyaan dasar, saudara. Ini satu-satu akan saya bahas. Oke. Pertama, kalau semuanya itu udah ditakdirkan, jadi kita ngapain hidup kita membuat keputusan, saudara? Ikutin aja ya, takdir. Oke, itu salah, saudara. Oke, pertama, nama kita adalah Adam, manusia. Artinya apa?
dari debu. Tidak ada yang bisa mengubah itu, saudara. Kita datang dari debu, dan kita akan kembali menjadi debu. Jadi manusia dengan nama lain tetap aja manusia. Terbuat dari debu, dan akhirnya menjadi debu. Fakta bahwa Tuhan telah menamai segalanya tidak berarti bahwa dunia kita adalah penjara dan kita tidak memiliki kebebasan untuk bertindak. Kita bekerja sama dengan Tuhan saat kita menerima nama yang Dia berikan untuk kita. Kalau bisa Tuhan bilang ini dosa namanya, dulu itu dosa, sampai sekarang pun dosa. Ketaatan adalah ketaatan, kebenaran adalah kebenaran. Adam adalah Adam. Dari dulu Adam adalah manusia, akhirnya artinya apa? Menjadi debu. Dan sampai sekarang manusia juga sama, mengambil nama Adam itu, yaitu apa? Kita akan menjadi debu. Karena itu Adam tidak akan menjadi Adam yang supernatural, saudara, atau menjadi Adam yang tidak bisa mati di dunia ini. Tidak. Tetap arti menjadi debu itu lengket terus selama-lamanya. Dengan itu dosa pun tetap akan menjadi dosa. Ketaatan juga adalah ketaatan, kebenaran pun adalah kebenaran. Jadi kalau kita coba mengubah nama-nama ini dan pindah ke dunia ilusi dan kehilangan kontak dengan kenyataan, disinilah banyak orang hidup hari ini nanya-nanya. Jadi kalau misalnya kita udah belajar Alkitab, Alkitab udah bilang begitu, ya sudah, kita udah dapat jawaban. Tetapi kalau orang nggak mau menghadapi realitas, akhirnya dia akan pindah ke dunia ilusi, saudara. Oke. Kita bebas untuk memutuskan dan memilih dunia kita, tetapi kita tidak bebas untuk mengubah konsekuensinya. Kalau Tuhan Yesus bilang, di dalam namaku saja Anda di atas langit dan di bawah bumi, manusia bisa diselamatkan hanya dengan nama saya Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah dia ngomong itu, Anda mau milih gimana pun tidak akan mengubah konsekuensinya bahwa satu-satunya jalan untuk hidup kekal adalah melalui Tuhan Yesus. Entah kamu percaya atau tidak, setuju atau tidak. Jadi jika kita memilih dunia ilusi, kita mulai hidup dengan pengganti dan tidak ada kepuasan di dunia pengganti. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Oke? Jadi jawabannya sudah ada. Di mana? Alkitab, saudara. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saudara, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Titik, saudara. Kalau Anda yakin sama ini, Anda akan hidup memuaskan, saudara. Takut apa lagi, saudara? Hidup kekal. Oke? Pertanyaan kedua, mengapa berdebat dengan Tuhan? Salomo sepertinya berkata, tidak ada gunanya berdebat dengan Tuhan dan melawan Tuhan. Inilah cara hidup ini, dan jadi terima saja dan biarkan Tuhan mendapatkan jalannya. Anda tidak akan bisa menang, bahkan jika Anda pikir Anda menang, pada akhirnya Anda akan kalah. Sepertinya begitu. Tapi ini adalah pandangan negatif tentang kehendak Tuhan. Ini memberi kesan bahwa kehendak Tuhan adalah hal yang sulit dan menyakitkan yang harus dihindari dengan segala cara. Tetapi Yesus berkata bahwa kehendak Allah adalah makanan Dia dan memuaskan Dia. Yohanes 4 ayat 32-34, kehendak Tuhan itu berasal dari hati dan merupakan ekspresi dari kasih Tuhan. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan adalah bagi kita adalah yang terbaik bagi kita. Karena Dia lebih tahu banyak tentang kita daripada kita sendiri. Jadi bukan soal kita bisa debat sama Tuhan dan kita bukan soal menang atau kalahnya. Tapi Anda harus menerima dengan hati yang tulus bahwa sebenarnya jika kita melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya itu adalah yang terbaik bagi kita. Oke. Mengapa ada orang memiliki jalannya sendiri hanya untuk hak istimewa memiliki kebebasan? Berkeras untuk melakukan dengan cara kita sendiri bukanlah kebebasan sama sekali. Itu adalah jenis perbudakan terburuk. Yesus sudah kasih tahu. Dia dalam Alkitab sudah kasih tahu bahwa cara bagaimana orang bisa bersekutu dengan Tuhan itu baca Alkitab. Jangan dirubah sama yang lain, gitu. Jangan memiliki jalannya sendiri, gitu.
Jadi kalau kita berkeras untuk melakukan cara sendiri, itu bukan kebebasan sama sekali. Itu justru jenis perbudakan terburuk. Penghakiman paling mengerikan yang bisa kealami dalam hidup adalah meminta Tuhan menyerahkan segalanya ke dalam pikiran kita dan membiarkan kita memilih cara kita sendiri. Itu adalah penghakiman yang terburuk. Anda dan saya mungkin tidak mengerti bagaimana Tuhan menjalankan kebebasannya, tetapi kita tidak perlu mengetahui semuanya. Kebebasan terbesar kita datang saat kita dengan penuh kasih ada dalam kehendak Tuhan. Bapa kita di surga tidak merasa tersinggung ketika kita mempertanyakan Dia, berdebat dengan Dia, atau bahkan bergumul dengan Dia. Selama motivasi kita, maksud kita adalah mencintai kehendak-Nya dan ingin menyenangkan Dia. Kita nggak apa-apa, saudara, untuk Alkitab kita selidiki, kita cari source lain, kita lihat. Tapi tujuannya itu apa? Bukannya untuk menentang Alkitab, tapi bagaimana untuk mencintai Alkitab, untuk mengetahui kebenaran lebih lagi. Jadi tergantung motivasinya, saudara. Ya, apakah membahas sesuatu selalu menyelesaikan masalah? Faktanya ada kalanya semakin banyak kita membahas satu subjek, semakin kurang kita benar-benar memahaminya. Kata-kata tidak selalu membawa terang. Terkadang mereka menghasilkan awan dan bahkan kegelapan. Jadi semakin banyak kata-kata, semakin sedikit artinya. Tetapi disinilah kita membutuhkan firman Tuhan dan hikmat yang hanya Dia berikan kepada kita. Jika beberapa pembahasan tampak tidak berguna dan menghasilkan kesia-siaan, ada saat-saat lain ketika percakapan kita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan Tuhan. Saudara, coba aja debatlah di Facebook itu tentang politik, tentang apa. Makin debat bukan membawa kebenaran Tuhan, bukan membawa terang, tetapi malah membawa perselisihan. Satu-satunya yang kita bisa damai adalah kita membahas firman dan hikmat yang Dia berikan kepada kita. Saudara, siapa yang tahu apa yang baik untuk kita? Tuhan tahu dan sangat tahu. Karena itu, orang bijak adalah orang yang meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Seperti yang dikatakan dalam khotbah 5. Ya, hidup mungkin tampak singkat dan ilusif dan seperti bayangan. Tetapi seperti ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, orang yang hidup dalam kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Apakah ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara, terlepas dari apa yang diklaim oleh para astrolog, nabi, peramal, tidak ada yang tahu masa depan, kecuali Tuhan. Jadi, terlepas apa yang diklaim oleh dukun, astrolog, mereka nggak tahu, saudara. Kalau mau tahu masa depan, jangan ke dukun. Baca firman Tuhan. Ya, sia-sia untuk berspekulasi. Tuhan memberi kita informasi yang cukup untuk menyemangati kita, tetapi Dia tidak melayani keingintahuan yang sia-sia. Satu hal yang pasti, saudara, kalau mau tahu masa depan, kematian akan datang, dan sebaiknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kita saat ini. Jadi, manfaatkan waktu kita untuk mengenali Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, karena itu adalah hidup yang kekal. Ini adalah salah satu tema utama dalam pengkhotbah. Saudara, udah habis. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.